Untuk menyamai Jerman, Indonesia butuh waktu 70 tahun atau 3 generasi. Tahu kenapa? Karena SDM kita rendah. Kenapa bisa rendah? Siapa yang salah? Dan ini yang lo harus lakuin kalau mau Indonesia jadi negara yang maju. Coba kalian bayangin, negara Indonesia yang maju, makmur, dan menjadi salah satu kekuatan dunia. Ini visi besar yang kita sebut Indonesia Emas 2045. Untuk meraih Indonesia Emas di 2045. Cita-cita besar yang ditargetkan untuk tercapai pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun ironinya, Indonesia terkenal dengan hal negatif dan SDM-nya yang rendah. Lu tahu nggak kalau Indonesia itu terkenal sebagai negara dengan netizen paling barbar di dunia, tingkat kejujuran yang rendah, pengakses bokep terbanyak di dunia, bahkan kita nyebutnya dengan pemersatu bangsa, IQ rata-rata 78 jauh di bawah global average, minat baca yang rendah, murid-murid paling bodoh, guru tidak kompeten, sistem pendidikan terburuk, pembuat konten penyiksaan hewan terbanyak di dunia, dan masih banyak hal negatif yang nggak gue sebutin. The trash can is literally right here, and yet people are littering. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa kita bisa sampai seperti ini? Kenapa justru banyak prestasi di sisi negatifnya? Di video ini, gua akan mencoba merumuskan akar permasalahannya. Gua bakal kasih tahu kenapa kita terus-menerus terjebak dalam kondisi seperti ini. Yang paling penting, di akhir video ini, gua juga akan kasih tahu solusinya yang menurut gua paling realistis dan memungkinkan untuk kita ambil. Kemarin gua nonton videonya Raymond Chin, dan gue setuju banget sama apa yang dia bilang kalau leadership is everything. Kalau bisnis lu hancur, yang harus disalahin adalah CEO. Kalau organisasi lu berantakan, yang bertanggung jawab adalah ketuanya. Kalau negara, pemerintahannya. Dan kalau pemerintahannya bobrok, sorry to say, itu ada di tangan presiden. Kalau pemerintahannya bobrok, itu salah dari presidennya. Karena presiden itu punya hak prerogatif. Tapi di sini gua nggak mau cuma tunjuk-tunjuk siapa yang salah. Video ini tentang gimana kita bisa memahami akar masalahnya. Dan yang lebih penting, gimana kita semua bisa ambil bagian untuk memperbaikinya. Di sisi lain, gue juga punya perumpamaan sederhana. Kalian setuju atau enggak? Silahkan komen di bawah. Menurut gua, pemerintahan itu harusnya kayak malaikat. Kalau mereka berbuat baik kayak bangun jalan, infrastruktur, atau pelayanan publik lainnya, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena itu memang tugas mereka. Mereka digaji dari uang rakyat untuk itu. Tapi, itu beda cerita dengan masyarakat yang baik. Buat gua, masyarakat yang baik itu gila banget sih. Kenapa? Karena mereka nggak punya kewajiban formal untuk berbuat baik. Tapi mereka tetap milih untuk melakukannya. Dan yang lebih keren lagi, mereka punya pilihan untuk nggak berbuat baik, tapi mereka nggak ambil jalan itu. Jadi buat gua, derajat masyarakat yang baik itu lebih tinggi daripada pemerintah. Kenapa? Karena mereka memilih untuk baik, bahkan tanpa ada tekanan atau tanggung jawab langsung kayak pemerintah. Tapi kalau ada yang seharusnya jadi malaikat, tapi dia malah korupsi, cuaks! Oke, kita balik lagi ke permasalahan kita. Gue percaya kalau leadership is everything. Artinya, kalau ada masalah besar, kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Pemimpinnya. Sekali lagi, gue gak mau kita cuma saling menyalahkan. Gue pengen kita semua memahami masalahnya dengan lebih jelas. Karena kalau kita bisa petakan masalahnya, kita bakal lebih gampang cari solusinya. Oke, sekarang kita coba lihat akar masalahnya. Misalnya kita bilang pemimpinnya yang salah. Tapi,
Siapa yang milih pemimpin itu? Ya, rakyat dengan IQ rata-rata 78. Rakyat dengan IQ 78 ini diajar sama siapa? Guru yang gak kompeten. Nah, kenapa guru kita gak kompeten? Karena mereka ada di sistem pendidikan yang buruk. Sistem pendidikan yang buruk ini dibuat sama siapa? Pemerintah. Dan pemerintah dipimpin siapa? Presiden. Presiden itu dipilih sama siapa? Ya rakyat dengan IQ rata-rata 78 itu. Jadi ini bakal terus muter aja, kayak lingkaran setan, circular rationing. Dan selama semua ini nggak diperbaiki, masalah kita bakal terus ada. Tapi kalau kita cuma ngeluh dan nyalahin, itu nggak akan nyelesain apa-apa. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang harus kita lakuin untuk memutus lingkaran setan ini? Mari kita zoom out peta ini, dan kita lihat kacamata yang luas. So, kemarin gue nonton podcastnya Raymond Chin dan Ferry Stokirwandi, dan mereka bahas solusi-solusi buat masalah yang kita hadapi di Indonesia. Jujur, gue setuju sama banyak hal yang mereka bilang. Solusi mereka keren, gue suka. Tapi ada satu solusi yang menurut gue paling kena. Yang pertama, solusi dari Raymond Chin. Solusi dari dia adalah menaruh harapan kepada presiden. Karena ya, presiden itu pemimpin negara. Mau nggak mau, kita harus berharap pada dia dan ikut menyuarakan kebaikan. Yang kedua, Ferry Stokirwandi yang punya pendekatan berbeda. Dia bilang kalau kita benar-benar ingin perubahan, kita harus terlibat langsung dalam pemerintah. Bahkan sampai bikin partai politik sendiri. Gue suka sih. Tapi dari semua solusi yang ada satu yang menurut gue paling powerful. Ini gue dapat dari Guru Gembul. Dia pernah bilang, jangan pernah menggantungkan harapan kita ke pihak lain. Gantungkan harapan itu pada diri kita sendiri. Gue suka banget sih sama prinsip ini, karena benar banget. Kita adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ini yang gue rasa jadi masalah besar, terutama di Indonesia. Banyak orang masih punya kebiasaan menunggu kehadiran pahlawan ketika ditanya soal tanggung jawab atau solusi. Jawaban yang sering muncul adalah, kami ini rakyat kecil, kasihanilah kami, bantu kami, atau kalimat sejenisnya. Harapan selalu digantungkan ke orang lain. Coba lu pikirin kalau kita gantungkan harapan ke pemerintah. Menggantungkan gimana? Pemerintahannya aja bobrok, kata Raymond Chin. Kita gantungkan harapan ke masyarakat lain. IQ-nya 78. Kita gantungkan harapan ke guru. Gurunya nggak kompeten. Jadi apa artinya? Artinya nggak ada yang akan bisa menyelamatin kita, kecuali diri kita sendiri. Mau presiden diganti berapa kali pun, kalau mental kita mental bobrok, kita akan tetap di situ-situ aja. Ini bukan soal pesimis, tapi soal realita. Walaupun kita bukan nabi boy, kita harus ambil tanggung jawab penuh atas hidup kita dan mulai bergerak. Gue mau ambil contoh dari Pandawara Group. Jadilah seperti mereka. Jadilah Pandawara-Pandawara berikutnya yang melakukan kebaikan dengan pembersihan, membuat pantai-pantai indah tanpa diperintah, tetap berempati walau dapat somasi. Ayo, kita wujudkan Indonesia emas. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah menggantungkan harapan kita ke siapapun. Jangan fokus ke hal yang gak bisa kita kontrol. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita harus fokus, improve ke diri sendiri. Karena pemerintah pun lahir dari kita-kita juga. Kita ambil langkah yang kecil. Mulai dari yang sederhana dulu deh. Buang sampah pada tempatnya. Belajar dengan serius. Bangkitkan lagi tuh minat baca kita. Dan ubah sumber daya manusia yang rendah menjadi SDM yang berkualitas. Aduh, masa buang sampah aja kita harus diajarin orang Jepang, malah ngeledek orang yang berbuat baik lagi. Tolol banget gak sih? Alasan mengapa Indonesia ketinggalan 3 generasi
adalah karena orang tua seringkali menurunkan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir mereka kepada anak-anak. Jika pola pikir yang diturunkan menghambat kemajuan, contohnya buang sampah sembarangan, bakar sampah, ketergantungan pada mistis, kurangnya logika kritis, maka rantai kebiasaan buruk ini akan terus berlanjut. Alasan lainnya adalah lambatnya adaptasi terhadap perubahan global, seperti teknologi, pendidikan, dan kebiasaan modern seringkali membutuhkan adaptasi yang cepat. Ketika satu generasi tidak mampu mengejar perubahan ini, generasi berikutnya pun berjuang untuk mengejarnya. Konsep 3 generasi. Generasi pertama, kesadaran awal. Generasi ini mulai sadar akan pentingnya perubahan, tetapi mereka sering menghadapi hambatan, baik karena lingkungan atau pola pikir yang sudah mendarah daging. Generasi kedua, adaptasi. Anak-anak dari generasi pertama mulai melihat manfaat perubahan dan mencoba menerapkan dalam kehidupan. Namun, mereka masih terpengaruh oleh pola pikir lama. Generasi ketiga, transformasi. Generasi ini hidup di lingkungan yang sepenuhnya berubah karena 2 generasi sebelumnya yang sudah menanamkan dasar untuk pemikiran yang maju. So, dengan lu sadar akan hal ini, sadar akan permasalahan di negara ini, dengan dimulai dari diri lu sendiri, terus orang terdekat, anak, tetangga, keluarga lu, maka kita akan mempercepat Indonesia untuk jadi negara yang maju. Tapi kalau lu ngeyel, ini bakal lebih lama lagi buat Indonesia jadi negara yang maju. Karena kebaikan itu menular. Jadilah STM yang berkualitas. Jadilah pionir di tempat tinggal kalian sendiri. Kalian bisa jadi perubahan kecil yang nantinya menciptakan gelombang yang besar. Jadilah pahlawan yang gak usah nunggu perintah orang lain. Mulai sekarang, jangan nunggu pahlawan datang. Jadilah pahlawan di kehidupan kalian sendiri. Agar nama kalian harum. Agar hidup kalian bermakna. Agar hidup kalian bermanfaat buat banyak orang. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Kita percepat negara kita jadi negara yang maju. Padahal, kita nggak perlu menunggu pahlawan untuk datang menyelamatkan kita. Jadilah pahlawan itu sendiri. Jangan punya mentalitas budak yang cuma bergerak kalau diperintah. Ambil inisiatif, bertindak, dan jadilah perubahan yang kita butuhkan. Jadi, gimana menurut kalian? Bisa gak sih kita jadi negara maju? Let's discuss down below. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.